Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,9% di level 7.614 dengan akumulasi asing. Jadi hari ini net buy di market reguler mencapai 179 miliar, sedangkan di all market 49,6 miliar. Meskipun kurs rupiah kita ternyata mengalami pelemahan 0,6% di level 16.388 rupiah per 1 US dollar. Tapi ternyata kita melihat hari ini banyak sekali saham-saham big caps ya, termasuk juga for big banks yang mengalami kenaikan. Meskipun memang kenaikannya ini belum terlalu signifikan. Tapi hal itu ternyata bisa terjadi karena adanya potensi pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia yang bisa saja terjadi lagi guys ya. Jadi ada potensi Bank Indonesia bisa memangkas BI rate-nya kembali. Dan tentu saja hal ini bisa menjadi angin segar untuk kenaikan dari saham-saham blue chip ya. Bukan hanya big banks tapi untuk saham big caps lainnya. Oke guys, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham Big Banks ya, di mana Bank Mandiri hari ini mengalami kenaikan 0,2% di level Rp4.700 per sahamnya. Kita lihat memang masih cukup sideways, tapi tentu saja investor retail ya, di sini kita lihat mulai tambah muatan kembali. Seperti apa yang kita bahas ke teman-teman, kalau misal mau tambah muatan buy satu ya, atau averaging down, di level supportnya adalah level yang sangat baik ya guys. Meskipun tetap ada potensi penurunan lanjutan ya jika sewaktu-waktu terjadi sentimen negatif atau asingnya distribusi besar-besaran. Kita melihat ya ada ZP dan BK yang akumulasi dan beberapa investor retail ya yang juga tambah muatan, ada YPX, LPD dan XC ya. Sedangkan mayoritas investor asing lainnya di sini kita lihat ada distribusi. Teman-teman bisa lihat ya untuk Bank Mandiri hari ini. Ya ternyata di BMRI itu meskipun hari ini ada sedikit kenaikan tapi asingnya masih net sell di 170 miliar. Sehingga untuk satu minggu perdagangan terakhir ya kita melihat bahwa Bank Mandiri ini masih cenderung di distribusi asing. Seperti itu. Tapi kalau misalkan harga sahamnya lanjut sideways ya berarti teman-teman dikasih peluang nih untuk tambah muatan ya. Di harga sekarang yang kita lihat juga sudah cukup terdiskon nih untuk Bank Mandiri. Lalu bagaimana dengan BBCA? Untuk BBCA ternyata tadi ya sempat naik ke area high di 8.625 tapi closing di 8.500-an ya. Sehingga kenaikan hari ini hanya 0,5% saja. Ada normal distribusi terutama dari YU, AG, RX dan TP, sedangkan beberapa investor asing lainnya terpantau akumulasi juga dengan investor retail. Ada PDXL, lalu NI dan XC ya. Untuk asingnya ada KZ, ZPBK sebagai top buyer-nya. Jadi untuk BBCA ya jika kita perhatikan memang hari ini berdasarkan net sell-nya ya ternyata ini ada net sell di 96,3 miliar ya. 96 miliaran guys untuk net sell asing di BBCA hari ini. Jadi ketika net sell terjadi itu artinya selling valuation-nya lebih besar dibandingkan buying valuation ya karena tentu saja tetap ya akan ada asing yang masuk ya di saat investor asing lainnya net sell besar-besaran. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ya di beberapa perdagangan yang lalu itu sempat terjadi net sell yang cukup besar. Artinya dana yang masuknya lebih kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan dana yang keluar. Seperti itu, guys. Kita lanjut ke BBRI. Untuk BBRI kita lihat ya, ada kenaikan dari close kemarin itu 1,5%. Hari ini di level Rp3.940 per saham. Akumulasinya sih bagus ya, terutama dari YU, CCAK. Dan kita lihat retailnya malah banyak yang keluar nih. Kemungkinan mereka take profit meskipun profitnya tipis ya guys ya. Mungkin mau pindah ke saham lain, it's okay ya. Karena kita lihat hari ini banyak sekali saham yang menarik. Untuk BBRI, hari ini ada net buy di 139 miliar ya guys ya. Dan kita lihat di satu minggu perdagangan terakhir, asingnya masih cenderung masuk akumulasi. Sehingga untuk saham BBRI kita masih berpandangan cukup positif. Ada peluang untuk BBRI bisa rebound ya dan juga breakout di atas moving average ya. Maka jika ada breakout, teman-teman juga bisa buy on breakout di sekitar 3970 sampai di 4 ribuan ya. Lalu untuk BBNI meskipun ya labanya kemarin mengalami penurunan guys ya pada semester awal 2025 ini alias kuartal 1 dan kuartal 2 yang hanya 10 triliun, ternyata BBNI masih bisa naik 2,9%.
Close di Rp4.210 per saham, BBNI hampir saja breakout di atas MA50-nya. Jadi hari ini ternyata ada akumulasi juga, terutama dari BK dan PD, guys ya. Ada beberapa investor asing lainnya yang masuk, namun ternyata beberapa retailnya ini jualan, ya. Kemungkinan mereka jualan tipis, ya. Ada potensi juga mau pindah ke saham lain, atau mungkin mau tektokan nih di saham Big Banks. Untuk BBNI hari ini net buy di 62,4 miliar dari investor asingnya. Sebenarnya cukup menarik ya untuk saham Big Banks. Jika lanjut diakumulasi maka kita akan lebih optimis lagi. Tapi kalau misal seperti ini tentu saja ini imbang ya, karena ada dua Big Banks yang didistribusi, yaitu tadi ya guys ya, ada Bank Mandiri dan BBCA, sedangkan BBRI dan BBNI terpantau akumulasi. Jadi kita kategorikan untuk akumulasi asing terhadap Big Banks itu masih cukup imbang. Kita akan bahas blue chip lainnya, ada Astra International yang hari ini lanjut naik 2%-an, close di Rp5.100 per saham ya. Setelah kemarin sempat sideways, tapi ternyata hari ini mulai naik lagi nih, mulai menanjak lagi. Akumulasinya juga bagus ya, terutama dari RXBK dan investor asing lainnya. Jadi untuk Astra International hari ini ternyata asingnya akumulasi lagi dengan net buy 159 miliar. Dan kalau misal teman-teman perhatikan ya, di 1 bulan terakhir pun ya sejak awal Juli ya guys ya, ini asingnya terus melakukan akumulasi. Jadi teman-teman tidak ada salahnya untuk mencoba trend following di Astra International, setidaknya mengikuti akumulasi asing ya guys ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Kita lanjut ke INKP. Untuk INKP ada kenaikan 11% hari ini, close di Rp6.800 per saham. Hari ini ada akumulasi terutama dari AKMG dan ZP ya. Kita cek untuk saham INKP. INKP, Tekim biasanya sejalan guys kenaikannya, atau biasanya silih berganti ya. Misal hari ini INKP-nya naik, besok sideways, nah lalu digilir dengan Tekim yang juga bisa naik di setelah INKP naik ya. Jadi kenaikan INKP hari ini berbarengan dengan Tekim. Tekim juga naik sekitar 4%-an, tapi INKP kenaikannya cukup tinggi, yaitu 11,4% dengan net buy dari asing 27,7 miliar. Ini akumulasi yang bagus ya guys ya untuk saham INKP. Dan untuk trend following saya rasa tidak ada salahnya teman-teman buy on breakout di resistance terdekat ya, di atas 6.700, 6.800 ya. Di bawah 7.000 saya rasa masih oke untuk teman-teman yang mau ya trend following di INKP. Jadi cukup menarik saham ini, dan Tekim juga ya teman-teman bisa coba untuk entry ya, tapi tetap ya harus ada trading plan-nya ya. Silahkan teman-teman buat trading plan masing-masing dengan profil resikonya masing-masing tentunya. Lalu ada saham Akra yang hari ini juga mulai menanjak lagi, naik 6,4% di level Rp1.320 per saham. Teman-teman yang hari ini sudah entry silahkan lanjut hold guys ya, karena kita lihat kenaikan Akra hari ini ternyata tidak langsung tinggi, itu kenaikannya bertahap. Jadi untuk Akra ada akumulasi hari ini terutama dari KZ, XLC, CAK dan juga DP ya sebagai top buyer. Akra ini salah satu saham yang menarik dan juga rutin bagi dividen guys. Jadi untuk invest jangka panjang juga saya rasa tidak masalah. Teman-teman yang masih minus di Akra bisa tambah muatan. Dan hari ini ternyata net buy asing mencapai 9,7 miliar. Dan kalian bisa lihat di 1 minggu perdagangan terakhir akumulasi asingnya sangat bagus ya guys ya. So untuk Akra sendiri mulai rebound dan bangkit ya. Bahkan hari ini mulai menjauh nih dari moving average-nya. Sehingga ada peluang Akra bisa lanjut naik lagi jika ternyata besok lanjut diakumulasi. Lalu ada saham SCMA yang hari ini naik 8,9% di level Rp195 per saham. Kita cek ada akumulasi juga ya, terutama dari YPMG dan YB. Jadi untuk saham SCMA sendiri kita lihat ya guys ya, hari ini akumulasinya bukan dari asing melainkan dari domestik ya, karena asingnya ini ada sedikit net sell nih untuk SCMA. SCMA hari ini di net sell asing sebesar 3,2 miliaran saja guys ya. Sebenarnya tidak terlalu besar juga ya, karena memang biasanya SCMA ini dinaikkan oleh domestik juga. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat ya sempat terjadi akumulasi juga nih dari asing, yaitu di tanggal 22 Juli, lalu 24 dan 25 Juli. Ya, semoga saja ini benar-benar akan diakumulasi sehingga kenaikan SCMA ini tidak akan terbendung ya, dan kenaikannya akan lancar. Sehingga salah satu saham yang memiliki fundamental bagus ini ya guys ya, kita harap bisa melesat tinggi lagi.
Oke guys, kita akan coba rekap ya saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ada Astra International, lalu BBRI, BBNI yang tadi sudah kita bahas tentunya. Ada PGEO yang ternyata lanjut naik lagi. Kesempatan untuk teman-teman yang ingin take profit. Goto naik ya hari ini meskipun 1%-an. Ada saham Telkom, MDKA, lalu ada UNTR, Brand, BKSL, Dewa INKP, Aman Antam, PTRO, lalu ada AADI, Inet, INTP, dan DSSA. Oke guys, terima kasih sudah menonton guys ya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.